Saya Saifullah Tafani SPD selaku Kepala Bidang Prestasi Perguruan Pencak Silat Beringin Sakti. Saya akan menceritakan sekilas tentang Perguruan Pencak Silat Beringin Sakti. Beringin Sakti sendiri berdiri pada tanggal 25 Mei 1955 di Sumatera Barat dengan 4 pendiri, yaitu Haji Abu Jahar, Haji Umar Wahtub, GMS Lebe serta Grandmaster Edward Lebe. Perguruan Pencak Silat Beringin Sakti memiliki tujuan, yaitu mengembangkan seni bela diri asli Indonesia, melestarikan budaya bangsa Indonesia, dan membentuk generasi muda yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Beringin Sakti. Indonesia memiliki kekayaan budaya tradisi yang bernilai luhur. Salah satunya pencak silat. Setiap daerah di Indonesia memiliki pencak silat dengan ciri khasnya sendiri. Minangkabau di Pulau Sumatera memiliki warisan pencak silat yang populer. Diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Istilah pencak silat resmi digunakan setelah pembentukan IPSI pada tahun 1948. Arti dari pencak adalah permainan untuk mempertahankan diri, sedangkan silat adalah seni bela diri khas Indonesia. Asal-usul kata silat konon berasal dari bahasa Minang yaitu siliek atau siliat, menggambarkan kecakapan pendekar. Gerakan tarian silat atau mancak juga disajikan dalam acara khusus untuk memukau penonton. Sementara gerakan bela diri digunakan dalam pertarungan. Perguruan Pencak Silat Beringin Sakti mengembangkan tradisi pencak silatnya dengan mengembangkan di sekolah-sekolah dan mengikuti kejuaraan mulai dari tingkat wilayah hingga tingkat nasional. Silat Minang memiliki beragam aliran dan jurus kuncian, dengan Silek Tuwo dianggap sebagai aliran tertua. Aliran-aliran seperti Silek Kumanggo berasal dari Silek Tuwo. Pola gerak silat Minang bervariasi tergantung lingkungan tempat tumbuh. Beberapa aliran sulit dilacak jejaknya karena kurang pelestarian. Beberapa aliran legendaris tetap bertahan dan menyebar di kota dan negara lain. Tradisi silat Minang beradaptasi dengan karakter perantau orang Minang. Aliran silat klasik Minangkabau seperti silat tua dan silat Kumanggo menonjol dengan prinsip dan jurus khas masing-masing. Perguruan Pencak Silat Beringin Sakti dapat menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat untuk generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti kegiatan pencak silat, kita harapkan generasi muda mempunyai karakter bertanggung jawab, disiplin, percaya diri, bijaksana, dan memiliki pola hidup yang sehat. Haji Abu Zahar, seorang pendekar silat asal Kota Padang, Sumatera Barat, memiliki bakat silat yang diasah dengan berguru pada 40 guru silat dari berbagai aliran. Pada tahun 1955, di tengah pemberontakan PRRI, ia mendirikan pencak silat Beringin Sakti yang mengajarkan nilai-nilai persaudaraan. Perguruan ini tidak hanya mengajarkan seni bela diri, tetapi juga aspek mental, disiplin, dan nilai-nilai kejujuran. Abu Zahar menerima murid dengan syarat-syarat khusus, termasuk dengan membawa sirih, jeruk purut, beras, pisau, kain putih, jarum, cabai merah, dan bahkan seekor ayam jantan dengan makna tertentu. Murid diharuskan menjalani latihan selama 6 bulan,
dan melalui ritual pemotongan ayam, guru dapat menilai perkembangan dan karakter murid. Sumpah pencaksilat Baringin Sakti menekankan kepercayaan kepada Allah, ketaatan kepada guru, dan saling menghormati antar murid. Sumpah tersebut harus dipegang teguh tanpa melanggarnya. Pusat pengembangan perguruan pencaksilat Baringin Sakti yaitu di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat. Pada saat ini perguruan pencaksilat Baringin Sakti mempunyai beberapa cabang di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, di Prancis, kemudian untuk di Indonesia sendiri kita ada di Bangka Belitung, Banten, Bogor, serta di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1974, Haji Abu Zahar berharap agar silat Baringin Sakti dapat berkembang internasional. Dan impian ini terwujud seiringnya upaya Edward Lebbe yang memperkenalkannya di Amerika Serikat, sekitar tahun 1992. Saat ini beberapa cabang pencaksilat Baringin Sakti masih aktif di Amerika Serikat dan negara lainnya. Setelah kembali ke Indonesia, Edward Lebbe aktif mengembangkan Baringin Sakti di sekolah-sekolah di Jakarta. Dia juga berusaha menyempurnakan gerakan silat Minang dengan menggabungkan unsur-unsur modern dan memadukan berbagai olah tubuh, tarian, serta alat. Tujuan utamanya adalah memperkaya gerak langkah Baringin Sakti dan menjadikannya menarik bagi generasi muda. Adopsi dari bela diri impor, tarian, dan olahraga lainnya memberikan keunikan pada silat Baringin Sakti. Upaya Edward Lebbe untuk menciptakan gerakan yang praktis, taktis, dan logis berfokus pada harmonisasi antara kekuatan dan kelembutan, mencerminkan prinsip dasar silat Minang yang rileks namun kuat. Guru besar perguruan pencaksilat Baringin Sakti yaitu Grandmaster Edward Lebbe, Guru Edi Irawan, serta Guru Edi Grade. Pasca pemberontakan PRRI atau Persmesta, Haji Abu Zahar memutuskan kembali hijrah ke Jakarta bersama sahabatnya Hazan Jago, Nurman Sakti, Umar Mastub, dan GMS Lebbe. Mereka mengembangkan pencaksilat Baringin Sakti di Jakarta dan mendapatkan murid-murid pertama. Umar dan Lebbe berkontribusi membentuk trio Baringin Sakti. Pencaksilat Baringin Sakti mulai dikenal di kampus-kampus dan membuka kelas di berbagai tempat di Jakarta. Pada tahun 1964, cabang-cabang pencaksilat Baringin Sakti juga muncul di beberapa universitas di Jakarta dan Bandung. Edward Lebbe berperan dalam koordinasi kepelatihan. Silat Baringin Sakti menarik perhatian perwira tinggi militer termasuk Letjen Prabowo Subianto, Maijen Ismet Huzairi, dan Maijen Ampi Tanuwijaya. Pada tahun 1988, latihan silat Baringin Sakti dimulai di Batalion 328 Kujang Cilodong, Bogor, dan Prabowo Subianto turut mendirikan perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia atau SMI yang berakar pada pencaksilat Baringin Sakti. Perguruan pencaksilat Baringin Sakti mempunyai beberapa gerakan khas dengan meneguhkan Harimau Style, Apodal Style, dan Rauki Style. Dalam silat Baringin Sakti, gerakan-gerakan diambil dari perilaku berbagai binatang, seperti harimau pasaman yang memberikan inspirasi untuk jurus kuncian dengan cengkeramannya yang kuat. Gaya buaya atau cambuk buaya diadaptasi dari gerakan ekor buaya untuk serangan bagian bawah, kadang-kadang dikombinasikan dengan kuncian-kuncian dari aliran lain. Langkah monyet dengan kelenturannya cocok untuk bermain bawah. Teknik ular digambarkan melalui kuncian yang kuat, sedangkan keahlian elang tercermin dari ketajaman mata dan cakar, menjadi keunggulan dalam gerakan silat Baringin Sakti. Perguruan
Perguruan pencak silat Baringin Sakti dapat menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat untuk generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti kegiatan pencak silat, kita harapkan generasi muda mempunyai karakter bertanggung jawab, disiplin, percaya diri, bijaksana, dan memiliki pola hidup yang sehat. Edward Lebe lahir pada 19 Februari 1944 di Jakarta. Dia merupakan anak pendekar silat dengan darah Minangkabau. Sejak usia 10 tahun, dia tertarik pada seni tari silat Minangkabau. Pendidikannya dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di FISIP Universitas Indonesia, dia memperdalam ilmu bela diri Minangkabau, khususnya silat pauh, limo, dan kumango. Setelah kematian guru utamanya yaitu Haji Abu Zahar pada tahun 1986, Lebe menjadi pengurus Baringin Sakti. Dalam pengalaman organisasinya, dia memimpin senat di FISIP UI dan menjadi ketua perguruan pencaksilat Baringin Sakti. Aktif pula di tingkat nasional seperti menjadi ketua umum perguruan silat Satria Muda dan melatih Garda IPSI. Di tingkat internasional, sebagai diplomat di KBRI Chicago tahun 1992 sampai dengan tahun 1997, Lebe mengembangkan silat Baringin Sakti di Amerika. Perguruan pencaksilat Baringin Sakti memiliki tujuan, yaitu mengembangkan seni bela diri asli Indonesia, melestarikan budaya bangsa Indonesia, dan membentuk generasi muda yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Pengembangan silat Baringin Sakti mencangkup adaptasi pola latihan dari bela diri lain seperti kungfu Shaolin untuk memperkuat otot dan mengasah kecepatan pendekar. Program latihan melibatkan latihan dasar, pemanasan, dan latihan fisik berjenjang selama sebulan. Dulu program ini juga melibatkan aspek mistis, seperti membawa sirih, namun kini pendekatan lebih terfokus pada olahraga, bela diri, seni, dan pengembangan mental spiritual. Tatanan spiritual di pencak silat Baringin Sakti mengalami perubahan dengan tidak ada lagi mensyaratkan perlengkapan khusus atau ritual tertentu. Warna sabuk tidak lagi menjadi penentu tingkatan, dan silat dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh siapa saja dengan niat baik dan tekun. Sumpah murid juga diperbarui, menekankan disiplin, kesetiaan, dan penggunaan ilmu silat dengan penuh tanggung jawab. Silat Baringin Sakti saat ini lebih komprehensif, mencangkup olahraga prestasi, bela diri, seni, dan pengembangan mental spiritual. Ini melibatkan unsur seni tradisi, olah badan, dan aspek pengembangan mental spiritual yang terkait dengan kegiatan keagamaan. Perkembangan ini berusaha menyederhanakan persepsi tentang silat, terutama di sekolah-sekolah agar dianggap sebagai olahraga untuk kesehatan dan prestasi, bukan ilmu kebal yang berbau mistis. Dengan mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kesetiaan, dan rendah hati, silat Baringin Sakti diharapkan membentuk karakter generasi muda Indonesia. Jadi pembelajaran silat menjadi lebih modern, relevan, dan menyentuh aspek kehidupan sehari-hari anak-anak muda.